No, I was disappointed. Kecewa banget. I thought when I got my master degree, I will Dapat pekerjaannya langsung gampang. dapat pekerjaan gampang. Everything is line up for me. No, it's not that easy. Udah, yakin? Pasti. Ada SD card-nya? ini. Ada apaan? SD card kemarin ada yang ambil SD card dari alat rekam kita. Terus kita rekam. Setelah 20 menit, aku lihat kenapa lampunya biru, seharusnya merah. Dia langsung panik. Tapi ini juga USB interface, jadi kita juga rekam di PC. Jadi. Wih, mantap, keren banget. Of course lah, Alatnya. kita orang profesional. Wah, Kita mulai ya. baiklah. Selamat datang ke podcast studio kami, Iga Alma. Hai Erik, thank Apa you. kabar? Baik. Iga, saya ini kayaknya musim ini aku interview teman-teman lama saya dan saya suka banget. Oh ya. Ketemu lagi sama orang-orang yang saya sudah lama nggak ketemu atau sudah lama nggak ngobrol, dan seru karena kita ada tujuan, yaitu rekam podcast untuk Millennial Power. There we go. Jadi Iga Alma, sekarang ini aku introduce you dulu ya. Boleh. Ini aku curi dari internet aja ya. Jadi multi-passionate woman, coach, entrepreneur, digital marketer. You have 1, 2, 3, 4, 5, at least 5 activities yang aku lihat di internet yang sedang aktif. Kita akan bicarakan semua Oke. tentang itu. Alma juga bisa dicari di online, ini banyak. Ini kamu juga follower juga nggak dikit. Ada 11.000 di Iga Alma, ada 11.000 lagi di Miss Aiga. Wah, banyak banget ya. Jadi 20.000 follower sudah ada kayaknya kamu. Kayak 10.000 deh. Kamu selebgram nggak atau enggak ya? Enggak, belum sampai situ. Mau sih. ya? Oh, mau. Oke. Jadi kita bicarakan nanti. I want everything, Erik. Oke. Apakah itu memungkinkan, kita akan bicarakan. Topik hari ini adalah saya undang Alma karena memang dia aktivitasnya banyak banget secara bisnis, secara profesional. Dan kita akan bicarakan apakah cara kamu untuk make a living. Oke. Tetapi sebelum itu, kita akan balik dulu ke where do you come from? Where were you born? What was your youth like? Saya lahir di Bali. And then, I grew up there. Punya lingkungan yang quite different dari Jakarta. And then I moved to Jakarta setelah lulus SMA. I decided to move out karena nggak mau jadi jagoan kandang gitu loh. Masalahnya tinggal di Bali apa sih? Kenapa? Kenapa ada masalah tinggal di Bali? Nggak ada. Jadi aku cuman ikutin arus aja. Oke. Arus aja. Aku juga nemuin sekolahku, S1 aku juga kecelakaan. Karena waktu itu aku dirawat di rumah sakit sekitar 2 minggu. Karena aku tipes dan demam berdarah. Karena I'm so stressful. I don't know what to do in my life. Umurnya berapa? Waktu itu umur 17-18 tahun ya waktu lulus SMA. Oke. At that time aku sakit keras karena aku dapat beasiswa di UGM, but my parents bilang you cannot go there because you are a girl. Oke. Kamu cewek, kamu nggak boleh keluar dari Bali. Kamu ada kakak ipar, adik nggak? Aku punya 2 kakak cewek, dua-duanya cewek. Oke. Dan kamu yang terakhir? Aku anak terakhir, ya. Wah, sama dong. Anak bandel pasti kalau anak terakhir. Oh iya pastinya. Ya itulah makanya karena nggak boleh ambil beasiswa ke UGM Jogja. Jadi waktu itu aku pursue ambil di Bali. But then aku nggak ambil karena aku sakit 2 minggu itu. And then I saw on my phone ada pembukaan tambahan waktu itu di London School. Oke. So biasalah merengek kakak tertua. I was like, Moge, I call my kakak Moge, can I go to Jakarta gitu, aku mau sekolah di luar aja boleh nggak? And then luckily I have 2 big sister yang supporting banget.
So they helped me to pay all my bills during my school, during my S1 waktu itu di Jakarta. I'm so thankful. And then, yeah, here I am di Jakarta since 2005. Okay. Yeah. 2005 lolos London School. Iya, I think everyone lolos kayaknya. Tapi itu ya, I have quite a few friends yang itu London School of Public Relations kan. Yeah, London. Sebenarnya itu that school itu generating a lot of very active, independent girls, I think. Yes, I agree with you. Why is that? Waktu itu pilihannya kenapa London School, karena mereka punya kelas malam. Memang sih, waktu semester 1, semester 2, in the first year, kita have no choice. Jadi harus ikut semuanya. And then, the second year, kamu bisa kerja sambil sekolah. That's the reason why. Because my parents doesn't want to pay my biaya sekolah. I have my sister, tapi with limitation. So, I just need to go there and then working. Okay, so during the day you were working, malam Sekolah. ke sekolah? Iya. Oh, okay. Working di mana waktu itu? Waktu itu ada namanya PT Buana apa ya, aku lupa namanya. So it's like a restaurant, lounge, and become a club at night. Okay. Itu dulu di Mega Kuningan. So dekat sama kampus aku. So every 5 p.m. Tango, I run to my office I run to my campus karena nggak boleh telat sama sekali dalam school, you know that, right? So telat 5 menit kamu dapat alpha. Okay. So mau nggak mau aku mesti lari. Okay. Jadi kamu kerja, kalau pas jam 5 selesai kamu lari ke kampus untuk ikut kuliah. Iya, itu kelasnya dari jam 6 sampai jam 10, ingat banget sih. Okay. Jadi that was quite a sacrifice, no? Untuk ini dapat education, you have to do this gitu. Iya, tapi seru sih. Okay. Seru banget. A lot of experience. What were the main things you learned? Networking. Okay. I have a lot of friends from there. Terus I can manage events. That's why I have my own event organizer at the moment. A lot of things. Mm-hmm. I mean, you have to manage your own money since your young age. How to pay kos-kosan, how to eat. Pokoknya you can separate all the money and manage by yourself gitu. Dan ini mungkin satu pelajaran juga adalah if there's a will is a way kan. Jadi kamu ingin banget untuk pindah ke Jakarta, terus walaupun the money situation itu terbatas, you found a way sambil kerja dapat kuliah kan? Yeah, it's fun. Okay. Nah, lolos London School terus langsung kerja. Kerja. At that time I met you. Yeah. That was aku kerja di situ 2011. Kita ketemu 2012 ya kayaknya. Kira-kira ya. Yeah, so I met you at that company. Jadi that was your first job, no? Yeah. Oh, okay. Yes and no. Okay. First job after university, yes. Tapi Okay. kan during university I'm working also. Betul. In that restaurant and then Citibank. I was working at Citibank. Sebagai? It's still outsourcing stuff, something like that. Okay. Nah, setelah lolos kuliah, your first job, what was your impression kerja di perusahaan, terus ada bos? Punya saya bukan bosmu waktu itu. Ada bos, ada ini teman-teman kerja. Iya, malah tekanan terberat itu waktu masih kuliah dan bekerja sih. Lebih berat maksudnya? Iya, lebih berat. Karena kan memang harus mengatur waktu sendiri. And the boss is not that easy juga. Nah, waktu ketemu kamu 2011 itu, for me it quite easy. Okay. Kayak relax banget. Okay. Like, I want to do more. I want something more than this. That's why I moved to KL. After that, to pursue my master degree. Nah, where did that come from? Jadi, lu lulus ini public relations, terus ambil Master of Science. Iya, Master of Science in Technology Management. Makanya, jadi itu datang dari mana sih keinginan untuk dapat itu? Aku tuh suka tantangan dari dulu. Karena teman-temanku semua ngambil S2-nya MBA atau enggak lanjut langsung di LSPR, I was thinking something different.
So that time MSc in Technology Management, mereka tuh nggak mengharuskan aku untuk punya basic coding and IT. So ya udah, I daftar Di Kuala Lumpur tadi. Kuala Lumpur, Jadi pindah ke sana pindah ke sana. selama 2 tahun. atau? Iya 2 tahun, 2+ year lah. Tapi nggak ada sambil kerja juga atau bagaimana waktu itu? Karena itu kuliahnya juga nggak murah kalau kamu pindah Iya. ke KL dan lain-lain. Ada, aku ada pekerjaan juga, but karena aku nggak punya working permit, so I keep it quiet. Oke. So basically, apa ya namanya, like freelancer. Oke. Yeah, it was fun. And that paid for your studies. Yeah. Oke, jadi lolos MS Master of Science in Technology Management, balik ke Jakarta tahun 2015 ya. Iya. Terus full on corporate career waiting for you? No. No, I was disappointed. Kecewa banget. I thought when I got my master degree, I will Dapat pekerjaannya langsung gampang. dapat pekerjaan gampang. Everything is line up for me. No, it's not that easy. It's Tapi ini udah degree dari luar, malah diakui sama UK kalau saya baca ya kan. Iya. Jadi itu degree-nya lumayan respectable bukan? Iya. Nah, bukan itu tahun 2015. Ya ini ya 3-4 tahun yang lalu, tapi bukan pasar kerjanya suka orang-orang yang punya degree dari situ. Dan with your whole story sambil kerja, sambil kuliah dan lain-lain. What was the difficulty? I don't know. Setiap interview itu, setiap user yang interview nggak cocok. Okay. Kayaknya dari akunya deh. I'm too free on, I don't know deh, nggak ngerti. Okay. So yeah, it's quite difficult for me to find a job. I mean the job that I wanted, tapi of course kerjaan yang lain aku bisa dapat. That's why untuk bertahan hidup ya aku tetap kerja aja. So anything I could find, I do it. Okay. Gitu. And then 2015 itu juga aku kerjanya di bidang energi. And you know at that time energi kan lagi going down banget. And then the project yang aku manage, yang aku pegang itu fundingnya nggak nyampe-nyampe. Okay. So it was stuck somewhere. And then I doesn't get paid for 6 months. And then oh ya udah, I just go. And then I finally go back to my old company where I met you at the time. So yeah. I will stay there for a year, and then I decided to go because I want something more again. Okay. Yeah, that was it. Oh, and then there's a company. Well, to be honest, I'm not really I'm not very lucky. Aku kurang beruntung sih. I don't know. I just feel that way at that time. Karena setiap project yang aku pegang, either fundingnya nggak jadi atau investmentnya nggak jadi di Indonesia, pasti collapse and then nggak bergerak lah akhirnya. And then I finally, okay, let's just do something by my own. Kamu ini spiritual nggak? Kenapa? Are you spiritual? I would say yeah. Jadi kegagalan-kegagalan itu kamu baca sebagai tanda dari universe, seharusnya kamu harus lakukan sesuatu yang beda. Yes, ya itu maksudnya. Okay. Jadi tapi ini this is how the universe works kan. Kadang-kadang itu kita perlu mengalami beberapa kegagalan dulu baru kita dapat get the message kan. Yeah. Oh, kayaknya itu bukan buat saya. Do you still remember? Ini masih ingat nggak waktu persisnya kapan kamu rasa wow, it's enough, I'm gonna do something else? Sewaktu investment tidak berjalan, at that time I was really stressful. And then I learned about spiritual meditation. Even though my parents really spiritual, to be honest, when I moved to Jakarta itu aku nggak begitu mengikuti. Okay. Jadi aku kalau disuruh meditasi or sembahyang, aku jarang ikut. Aku jarang pulang kampung juga untuk seremoni kayak odalan-odalan gitu di Bali. Aku jarang pergi pulang kampung. Walaupun ada pura di sini juga, di Jakarta juga aku jarang. Jadi at that time aku benar-benar yang bebas and then forget about anything, gitu. Cause I was thinking to survive, that's it. And then maybe 2017
to 2018, I was working with this company juga, investment dari luar yang nggak jadi juga itu. I learned about meditation, I learned about yoga. I learned to accepting and then just let it flow. Yeah, and then I find something. What did you find? I find contentment. Dengan Like with my life. kepuasannya. Apa sih namanya bahasa Ya, Indonesia? merasa cukup, merasa puas gitu. Dengan diri sendiri. Iya, dengan diri aku sendiri dulu. Okay. Dulu kamu nggak puas dengan diri kamu sendiri. Iya, I was always constantly selalu cari sesuatu gitu loh yang baru. Karena you're restless atau karena you feel like your ego was acting up? Maksudnya saya seharusnya dapat sesuatu yang lebih baik atau kenapa? Yeah, I think that was my ego, and I don't know. I'm not quite sure apa. Tapi at that time nggak merasa cukup aja. I need to do something more. And then after that, I learned about meditation. I trying to forgive myself. I trying to look. Dulu aku punya pengalaman apa ya yang bikin aku seperti itu. And then I look into myself. Kenapa aku bisa begitu? And then I found that waktu aku kecil. So, kita jadi ngomongin spiritual nih, Eric. So, when I look into myself, I know that I have experienced my past experience yang I don't like it. Okay. So, I want to do something. And then I feel like if I'm not doing something good, nobody will see me. So I was looking for that. I was looking for attention and all that. Okay. Yeah. And are you still doing that, or do you think that has changed a lot now? It's changed. It's better. I will say it's better. Now I'm more aware that if I do something, kalau misalnya aku aware, kita jadi ngomong bahasa Inggris nih, Eric. Bahasa Indonesia dong. Iya, bahasa Indonesia nih. Aduh, kalau aku sadar, jadi kalau misalnya aku sudah mulai kayak I'm not happy, aku nggak bahagia, aku nggak merasa cukup, and then aku selalu bertanya ke dalam diri sendiri, apa yang bikin aku nggak happy? Situasi apa yang nggak bikin aku happy? Kenapa aku bisa berpikiran tidak happy gitu? Apakah benar? Apakah benar seperti itu? And then setelah berpikiran, I have that awareness, aku rasa open up with myself, and then everything seems easy. Semuanya jadi mudah aja sih, Eric. Oke. Itu di dalam meditasi kamu sendiri, kamu juga menggambarkan masa depanmu nggak? Do you visualize? Do you do affirmations? Do you do that or not? Sometimes. Okay. Sometimes. Kalau dalam you're Hindu, right? Yeah, I'm Hindu. In Hinduism, do you believe in like the universe atau something bigger? Ada seperti itu nggak? Aku kurang hafal dengan Hindu jadi. To be honest, kita Hindu, kita percayanya karma pala. Yeah. So you do good, you will get good. Okay. As simple as that. Okay. Nowadays, kalau kamu sudah meditasi dan more in touch with your spirituality, kamu dengar nggak tanda-tanda dari universe, things that are being shown to you? Do you follow that? Yeah. Can you give an example? Misalnya something if I trigger with something like Kamu marah atau apa? Trigger kayak nggak enak gitu loh perasaannya. Yeah. Misalnya ada orang yang aku perceive-nya, aku menerimanya dia lagi ngomelin aku. Okay. But then kalau aku buka diri, open my awareness, I know like that's not them, it's me because I'm perceiving it the wrong way gitu. Okay. And then it show me kalau misalnya something is
doesn't feel good, I don't follow it anymore. Kayak I let it go aja gitu. Oke. Jadi tahun itu quite a turning point for you ya. Jadi setelah kamu coba pursue corporate career, you felt something had to change. Yeah, it feels like it's not me gitu. Ya, you know Jakarta, you have to wake up very early. Kamu mesti dandan ya kan. Kalau rambutnya panjang, kamu mesti curly. Yeah, I don't have that problem. Yeah, of course. Terus? Ya pokoknya gitu. It's too hectic for Jakarta gitu. And then that's why, walaupun sekarang usaha sendiri, I realize kerjaannya sebenarnya sama aja sih. Kalau usaha sendiri atau kerja buat orang lain? Kerja sendiri dan kerja sama orang lain. Itu sama. Sebenarnya sama aja. Cuman bedanya adalah kalau misalnya kamu di corporate, kamu nggak ada rasa tergesa-gesa gitu loh. Karena you have this punya salary, punya gaji kan, every month yang udah fix. Mau lo nggak kerjain, mau lo kerjain nanti, lo masih dapat gaji gitu. Tapi kalau misalnya lo bisnis sendiri, gimana pun caranya kalau ada target lu mesti beresin targetnya. Gitu. Kalau nggak nyampe target ya you got nothing. Gitu. And you chose to do that. Jadi kan aku mau plug podcast kamu. Jadi Alma punya podcast namanya Boss Lady. Nanti kita akan link di bawah. Di mana di episode ketiga kamu cerita tentang feeling tentang your new entrepreneurship journey kan? Iya. Yang terakhir itu aku cerita tentang 10% entrepreneur. Ya, kita dengar dulu ya. Boleh. And I'm your host, Iga Alma. I'm a multi-passionate woman. I'm a coach, entrepreneur, and digital marketer. Hey ladies, you can speak up, be the boss lady, and be everything you want. The beginning is always hard. I know, I feel you entrepreneur. Saat pertama kali memutuskan untuk menjadi seorang full-time entrepreneur, sebetulnya bukan sesuatu yang saya rencanakan. Ya, walaupun sudah punya rencana ingin mempunyai bisnis dan menjadi entrepreneur nantinya, but not this fast. In my hopes and dreams, my perfect situation yang saya bayangkan adalah bekerja di sebuah perusahaan multinational company, stay di sana 10-15 tahun, grab semua knowledge, grab semua network, kemudian baru merintis bisnis. That the ideal dreams. Tapi it didn't happen like that. Yeah, it didn't happen like that. So what happened? So you made kamu udah ceritakan, jadi ada ini inside, okay, you went inside cari ini your real purpose, what you want to do. Terus what did you decide? Iya, cari jawaban sebenarnya sama aja. Ya, yang kayak tadi aku bilang, bisnis sama being entrepreneur, ya bisnis sama bekerja itu sama aja sebenarnya. Cuman kalau bekerja kamu ada feel safe gitu kan. Kalau misalnya kamu entrepreneur, kamu bekerja seperti saya yang entrepreneurnya masih bisnis pemula, itu memang kerjanya mesti 2 atau 3 kali lipat more gitu, karena you have your own target. Kalau misalnya tidak mencapai, ya tidak seperti harapan gitu. Tapi lebihnya adalah kalau kamu berhasil, kalau bisa mengalahkan diri sendiri, hasilnya jauh lebih banyak daripada jadi pegawai gitu. Dari sisi uang. Dari segi uang dan dari segi achievement. Coba dijelasin kenapa begitu. Kalau aku kan lebih ngomonginnya tentang sales pasti. Ya of course, apapun itu, lu mau bisnis, lu mau kerja kek, ujung-ujungnya pasti sales. Karena itu yang akan drive the business kan. Kalau misalnya kamu bisnis, kamu berhasil untuk achieve your target, itu kamu tuh feel, wah, gue bisa nih gitu. Karena kan entrepreneur tuh it's all about mindset, ya kan? It's all about mentality. It's not that easy, you know. It's not that easy, tapi sebenarnya bisa. You can do it gitu. Tapi memang kamu mesti step by step. I know for some people yang memang, entrepreneur kan mostly mereka pengen something more and more and more and more gitu kan. Tapi ya kamu harus balik lagi tanya sama diri sendiri.
tanpa membatasi diri sendiri gitu ya. Bertanya ke diri sendiri tapi tanpa membatasi diri sendiri. What I meant by that is kamu punya target tapi yang attainable, maksudnya yang kamu bisa dari segi eksternal dan internal at the moment kamu bisa capai itu gitu. Jadi just do it step by step. It's okay. Being slow it's okay. Okay. Ya. What was the first business you started? Mulai dari bisnis mana? Sebenarnya ada beberapa bisnis sebelum aku buka Dots Indonesia itu. It's a brand activation agency. So basically it's event organizer. Itu baru sih. So it's surviving at the moment. Namanya Dots Activation, right? Jadi kamu, Dots Activation. Okay. Itu let's say itu bisnis besar, bisnis pertama yang kamu mulai kan? Ya. Like the real serious one gitu kan? Iya. Okay. Itu mulai sendiri atau sama teman? Sama teman, partner. Berapa orang? Awalnya 5, tapi sekarang kita sisa 2. Oke. Tujuannya dengan bisnis itu mau bawa kemana? What do you want to do with that? Well, karena yang 3 keluar, so it's a big chaos juga di dalamnya. But it's okay, kita bisa survive berdua. And then dari berdua itu kita juga bangun yayasan bersama dengan teman-teman yang lain juga. Jadi kita quite busy, not just in Dots, tapi juga di Kridadari. Okay. Yeah. What does that do? What does the yayasan do? So Yayasan Kridadari is new. Kita terbentuk baru 2019. Itu berawal dari kecintaan kita untuk menjaga budaya Indonesia. Okay. Gitu. So kita ketemu dengan orang yang sevisi dan semisi. Kita mau membantu Indonesia untuk memperbaiki Indonesia, tapi dalam hal budaya. Gitu. Misalnya? Nah, aku jelasin sedikit. Jadi Kridadari itu artinya krida, artinya kiprah atau kerja. Dari artinya adalah perempuan. So, kiprah kerja perempuan untuk Indonesia. Di mana kita lebih fokusnya itu lebih ke budaya, pengembangan budaya. Tapi di luar dari situ juga ada akan pengembangan dari budaya tersebut. Kita ada pengembangan untuk meningkatkan perekonomian di daerah dengan cara kita mau membangun desa-desa budaya dan desa-desa wisata, di mana setiap daerah kan mereka punya ini sendiri ya, maksudnya hasil bumi sendiri. Misalnya mereka penghasil bambu besar, jadi kita ajarin mereka gimana cara mengolah bambu gitu untuk menjadi gelas kah, menjadi aksesoris atau perhiasan kah gitu. And some areas juga kan mereka punya kayak tenun, batik dan kawan-kawannya, dan kita mau angkat itu. Okay. Nah, the big picture-nya sih, karena kan tidak semua daerah seperti Bali gitu kan, yang mereka yang aware gitu tentang tourism. Daerah lain tuh mereka pengen, ayo dong ajak turis ke daerah saya tuh nggak sekalah kayak Bali gitu loh. What we can do gitu. Nah, Kridadari itu datang ke daerah tersebut, kita bantu untuk melakukan pembimbingan. Jadi kita ngajarin mereka hospitality. Okay. Karena that's the most important thing. Hospitality gimana nge-greet tamu, nge-greet turis dari luar. Terus kita mau ajarin mereka gimana caranya menggunakan rumah adatnya mereka as a guest houses. So nanti kita akan bantu itu untuk menyewakan itu. And then kita juga ngajarin mereka cara masak sama serving food. Jadi nggak kalah sama restoran-restoran. Nah itu sih maksudnya project-project kita nantinya gitu. Okay. And then hubungannya sama Dots, karena Dots kan di event organizer. Nah, Kridadari juga event organizer juga. Kita juga sering ngadain acara. Kayak kemarin terakhir kita ngadain acara Kita Indonesia Keren di Pondok Indah Mall. Itu kita mengadakan acara namanya Kamis Nusantara, which is itu adalah salah satu pergerakan kita selain Selasa Berkebaya. Pasti di sini juga teman-teman millennials juga udah pernah dengar sih. Selasa Berkebaya itu dulu pernah kita yang pertama kali untuk bantu untuk memperluas. Nah sekarang kita ngadainnya Kamis Nusantara, which is cowok-cowok sekarang bisa ikutan. Karena kemarin kalau kebaya kan Erik nggak bisa ikutan. Bisa tapi aneh. Ya gitu, kalau misalnya sekarang Kamis Nusantara, Erik bisa tinggal pakai kain atau pakai ya aksesoris batik. Batik sih Jumat ya, tapi kalau Kamis Nusantara tuh lebih ke tenun, songket, terus aksesorisnya kayak udeng,
kalung-kalung kayak gitu deh. Kalau saya ini orang introvert, gimana saya bisa ikut? Kalau saya nggak berani ekspresi diri. Eric introvert. Misalnya. Misalnya, kamu bisa kalau misalnya mau ikut pergerakan kita, kamu tinggal selfie dengan pakaian adat kamu, kamu posting di sosial media, di Instagram dengan hashtag Kamis Nusantara. Okay. Itu bisa supporting kita banget sih pergerakan kita. Tapi ini yayasan Kridadari itu non-profit. Ya. Jadi ada funder, ada uang yang kalian ada untuk organize semua event atau bagaimana? Makanya kalau di Kridadari kan mereka non-profit. Makanya ada Dots Indonesia. Jadi nanti Dots Indonesia yang mengadakan event itu. Gitu. Oke. Tapi kalau untuk daerah-daerah nanti kita sedang merencanakan untuk nge-grab CSR, dana-dana CSR perusahaan. Yes. Oke. Ini kalau saya dengar kamu cerita tentang ini, kayaknya this is really one of your big passions at the moment. Kamu ceritanya secara antusias dan 100% bahasa Indonesia. Jadi kayaknya itu satu hal yang memang ini ya, yang important for you at the moment. Yeah, it is really important karena kita punya visi untuk mesejahterakan khususnya wanita ya di daerah gitu. Dan dan sebenarnya align with Dots Indonesia juga align banget. Dot aktivasi juga align banget dengan Kridadari karena gimana pun pergerakan kita perlu yang namanya events dan lain sebagainya untuk lebih kedengeran dan lebih mudah untuk kita. Ayo dong investor, ayo dong sponsor, look at us to support our movement gitu. Okay. How difficult is it that ini di perusahaan kan seringkali cash flow-nya up and down kan? Yeah. Kadang-kadang ada uang, kadang-kadang tidak ada. Iya. Kamu bisa handle nggak gitu? Oke. To be honest, at the moment aku tuh ada 4 area yang aku fokusin at the moment. Itu Dots aktivasi, which is events. Ya, at the moment masih small events sih, belum ada yang big banget. Kemudian Yayasan Kridadari ini lebih ke sosial kita, sosial aku dan teman-teman. Kemudian aku ada grup coaching. Aku ada nama grup namanya Nine Coaching. Nine Grow Coaching. Bisa di follow ya Instagramnya @9growcoaching. Itu dibikin sendiri juga nggak? Itu bikin sama teman-teman. Jadi kebetulan aku kan certified coach juga. Nah, aku collaborate dengan teman-teman yang kebetulan lebih senior daripada aku, which is yang mereka adalah my dream life dulu. Mereka udah stay di sebuah perusahaan 10 to 15 years or even 20 years bahkan di big company, and then right now they're having their second life, which is mereka sudah tidak bekerja lagi di perusahaan itu dan ingin mengembangkan dan lebih memberikan impact kepada orang lain melalui coaching. Gitu. Coaching itu bisnisnya sulit banget menurut saya karena lot of competition, kayak kalau dalam terminology business itu kayak red ocean kan, jadi lot of companies positioning masing-masing kadang-kadang agak susah dijelasin what do they do, what don't they do. Iya, true. How do you deal with that? Karena ini di Indonesia masih baru mulai coaching ya, tapi kalau kita lihat di Eropa, di Amerika itu coaching is like everybody that doesn't have a job is a coach di sana seringkali. Jadi coaching di sana udah menjadi it's a business. Udah menjadi sesuatu yang sangat commodity dan sangat susah dibedakan. What kind of coach is this? Ini credible atau tidak credible? Nah, di Indonesia, how is the situation in that business? Di Indonesia memang masih baru. Tapi sekarang sudah banyak perusahaan yang sudah mengenali itu coaching. Kalau di luar, itu marketnya memang besar banget. Bahkan mereka kekurangan coaching loh, Eric, jangan salah. I have friends, mereka dari Sweden, dari negara-negara di Eropa, mereka malah hubungin aku, Indonesia you get ready. Karena kita marketnya besar banget untuk coaching. And then untuk Nine Grow Coaching sendiri itu kita sebenarnya based on impact ya, bukan begitu memberatkan untuk monetize or something. This is something that we wanna get untuk berikan kembali kepada orang lain. Karena saya juga lihat kalau nggak salah akhir pekan yang lalu kamu ada event juga yang pro bono kayaknya. Tahu kapan? Aku lihat di social media kamu ada beberapa coaching event di mana kayaknya itu for free. Yeah,
Kita sering ngadain pro bono event juga, pro bono coaching itu di kampus-kampus. Jadi untuk find their why kayak gitu-gitu deh, and then creating the action plan, what next? Cause I've been there, kan? We've been there. Gitu. Ya, a lot of pro bono. Oke, jadi pendapat pengertian saya benar nggak? Jadi yang coaching itu like your regular income. On top of that, kamu ada beberapa business di mana kayak events organizing dan lain-lain. Kadang-kadang ada, kadang-kadang tidak. I haven't gone to the fourth. Which Kan is? tadi aku baru cerita bahwa Dots Activation, Nine sama- Nine Grow Coaching. Krida dari Nine Grow Coaching, and then aku juga financial advisor. So basically, I got my income from there. Okay. Mostly at the moment. Kamu ngapain di situ? Financial advisor maksudnya apa tuh? Aku bantu orang yang sekarang udah umur 30-40an gitu, yang sudah memikirkan untuk dana pensiun mereka. Okay. So, yeah. Terus So bikin I'm the one that rencana. Ya, rencana keuangan mereka ke depannya biar mereka lebih ready. Nah, bagaimana caranya untuk memanage 4 atau 5 aktivitas itu di hidup kamu? Karena itu lots of different things. Ini, do you work 80 hours atau 100 hours atau gimana caranya ya? 24 hours. Masa sih? No, Eric. Sebenarnya aku nggak begitu benar-benar. Ya memang, this is not easy. Ini kegiatan yang nggak gampang gitu. Membutuhkan banyak waktu aku setiap hari. Tapi it's fun and I enjoy it. That's the most important thing. Aku enjoy banget. Jadi aku nggak ngerasa aku lagi kerja. Not at all. Karena aku pergi, aku meeting, aku present. Okay, deal. And then kalau ada event aku pitching. Kalau brand ya ayo. Kalau enggak ya udah. It's fine or not. Okay, kita creating event yuk. Kita mesti bikin pergerakan ini. Ayo, kita cari sponsor. Kita announce di sini dan di sana gitu. Kita advertise. It was fun gitu. Okay. So aku nggak pernah ngerasa kayak bekerja sebenarnya. Oke. Itu 2 tahun terakhir kan kamu menjadi pengusaha kan? Waktu paling susah dalam 2 tahun terakhir kapan dan what was the situation? Waktu paling susah, maksudnya ini keuangan? Bukan keuangan, mungkin dia what kayak biggest challenge atau biggest setback atau biggest disappointment mungkin, nggak tahu. Saat ini sih itu tim yang keluar aja sih. Oh. Itu aja. Yang lainnya no. Jadi Everything is mulai fine. dengan beberapa partner, terus setelah beberapa waktu ada beberapa yang sudah tidak mau ikut. Iya. Okay. Ya mereka ikut karena mereka bikin permasalahan mereka sendiri, and then they decided to go karena merasa nggak enak sama aku. Dan my partner juga, the other partner. Berat itu ya, kalau partner pergi itu nggak enak ya. Iya, karena we are in the middle of a big project at that time. Jadi ya udah, kalau mereka mau pergi ya udah, nggak apa-apa. Gitu. Okay. You seem to be quite relaxed about this whole thing. Iya, karena I let it go aja. Okay. Nah, untuk let it go, kamu lakukan apa? How do you stay sane gitu in this world? Do you do other things mungkin besides meditation, olahraga atau apa? What is your go-to obat untuk Melarikan diri. Bukan melarikan diri, mungkin untuk karena untuk ada relax. Iya, untuk relax, untuk ini karena hidup sesibuk ini kan kayaknya you cannot be 24 hours like this. Ya mungkin you can, tapi pasti harus ada recharge, ada cara untuk dapat sanity kembali. Itu dari mana? I have my own way sih. Aku sebenarnya duduk depan laptop. I read. At the moment aku lagi nulis buku juga. Tentang? Aktivitas Still Secret. ke-6 ya? Udah 70% kok. Tinggal dikit lagi karena I have to adding more experience to put in the book. So I let it sit dulu. Tentang apa? Sorry, I was interrupting. Sorry. Tentang apa bukunya? Ada deh, tunggu aja. Belum mau dikasih tahu. Nanti makanya dengerin podcast aku, Boss Lady. Bisa dicari di Spotify. Boleh nyebut brand nggak? Boleh lah, nggak apa-apa. Boleh ya? Ya, of course. Kenapa? Oke, ada Spotify, ada di podcast, ada di Anchor, ada di
di mana lagi kemarin ya? Oh ya, pokoknya iTunes, bisa cari di pasti. mana. Ya iTunes iTunes. ada. Tapi belum ada video. Nanti aku harus make sure you also do video. Karena Video. podcast is not only about audio anymore. Yeah, you have to teach me that. Jadi- I don't have this all equipment you have. Kamu tahu aku hanya pakai my handphone Yeah. dan my headset Yeah. to do my podcast. Tapi that's the other thing about entrepreneurs ya. Jadi jangan berpikir kita harus punya studio dulu, Yeah. harus punya ini dulu, baru saya bisa mulai sebagai entrepreneur. Iya, benar. Real entrepreneurs, they use whatever they have to make whatever they want to make. Kan? Exactly. Jadi nggak perlu perfect. Jadi in Millennial Power we talk about the poison of perfection. Nah, ya. Jadi kalau kita mau semuanya nunggu sampai semuanya perfect baru kita mulai, wah you will never do it Yeah. karena you're too late kan. Agree. Kamu nggak ini ya Kenapa? nggak begitu. You just start something and try it and Before I was like that. Aku Oh. orangnya lumayan, maksudnya. Perfectionist. Iya, kalau misalnya belum perfect, aku nggak mau show. okay. Malah di perusahaan yang dulu aku kerja, mereka bilang kamu kok kayaknya menunda-nunda pekerjaan ya. No, I'm not. Aku lagi nungguin sampai ini perfect, baru I can show you gitu. So ya benar. What Eric say benar banget. Jadi perfectionist itu ruin everything. Jadi kalau misalnya kamu melakukan, just do it right now. Yeah. And better 50% done but done and Yeah. out daripada 100% perfect tapi never published kan kayak buku atau kayak podcast kan. Iya benar. Now I'm like, enggak, kita nggak boleh swearing di sini ya. Pokoknya I don't give a gitu. Yeah, just do it. Just do it. Nah, kamu masih peduli dengan pendapat orang lain kan? Itu pasti. Peduli pasti tetap harus. Karena kan kita di sinilah Indonesia ya. Mereka bilang kita tuh orang kayak, no, Indonesia tuh orangnya kepo, say. Tapi sekarang aku lagi mencoba untuk enggak sih. Karena mereka, they don't put food on my table. Mereka nggak bayarin Yeah. anything gitu. Maksudnya ngapain? I don't care anymore. Sekarang dengan ini pengalaman hidup kamu, untuk pilih teman, untuk pilih orang yang kamu mau kerja sama, itu berdasarkan apa sekarang? Aku sekarang pertama berdasarkan feeling aja nih orang, bagaimana waktu komunikasi awal aku lihat apakah nih orang ada sense of, bukan respect, aku bukannya gila hormat, tapi sense of mutualnya ada atau enggak gitu. Dan aku bisa sense mereka nih orangnya jujur atau enggak gitu sih. Pokoknya yang untuk bisa kerjasama dengan aku, yang the most important thing is mereka jujur, nggak drama. I think that's it. Oh, bekerja keras, maksudnya flow-nya sama, kerjanya sama aku, kecepatannya sama. Kalau nggak, aku kadang juga memang agak kurang sabar orangnya. Jadi kalau misalnya dikasih tahu nggak ngerti-ngerti, if I explain something nggak ngerti-ngerti, aku quiet, aku diam aja sampai dia ngerti. What about you, Eric? What about me? Yeah, what about you? I know you, kita kenal dari 2012. Ini curang gak ini? Oh, giliran. Aku bilang ada kesempatan tanya saya udah langsung puterin. Ayo. Kenapa? Kita kenal 2012. Kita kenal karena kamu sebagai konsultan bisnis di perusahaan tempat saya bekerja waktu itu. Sekarang kamu tuh berubah banget, 180 derajat berubah gitu loh. Suddenly I saw I your... don't know if I need to say terima kasih atau It's a compliment actually. Okay, No, terima kasih. all is good. I saw in your LinkedIn and then your social media. Wow, tiba-tiba Eric create buku nih, nulis buku nih. Wow, something gitu. And then suddenly kamu bikin podcast, and then kamu juga sering ada maksudnya di video, bikin live and all that gitu. Kenapa Eric? That's a very good question. Aku coba untuk jawab dengan tidak jawaban yang standar. Karena kamu tanya tentang hal yang belum banyak orang tanya. Saya rasa sampai tahun 2000 berapa ya? 2011 personality saya lebih ke I saw myself as an entrepreneur. Terus ujung-ujung entrepreneurship buat saya duit doang. Jadi aku nggak terlalu peduli dengan apa yang saya lakukan.
money was great. Kita waktu itu jalankan bisnis SMS, layanan SMS, which was super profitable. We were making a lot of money. Tetapi secara dasar bisnis itu kayaknya ini kurang benar. The way I see it now. I'm getting to the perubahan ya, tapi tunggu dulu. Jadi setelah 2011 kita bisnisnya tutup, bangkrut, hilang, banyak problem dan lain-lain. Saya ada beberapa tahun di mana saya rasa I was lost. Aku coba beberapa hal yang baru, semuanya gagal, semuanya nggak berhasil. So I was thinking, actually, am I actually an entrepreneur? I don't think so. Jadi image yang aku ambil atau yang pakaian yang saya pakai kayaknya tidak sesuai dengan my real intention or my real me gitu. Jadi setelah I was feeling sorry for myself for quite a while, aku rasa okay, so what do I really want to do? Nah, dan aktivitas yang pertama yang saya lakukan, saya mulai dengan investing in property, which is actually not entrepreneurship. Itu beda, itu different game. It's a money game basically. Yes, ada sedikit entrepreneurship, tapi it's a different thing. And I really like it. I really enjoyed it. Tapi setelah beberapa tahun saya memanage properti saya dari tempat tidur saya rasa, hold on. Is this life? I'm like at home almost all the time. I don't have to do anything. I wake up. I don't have to do much. Jadi setelah itu saya memang mikir, jujurnya tujuan saya di dunia ini lebih besar daripada making money, serving my family. And ada beberapa hal yang saya suka banget. Saya suka bicara, saya suka nulis, saya suka... And you also like coaching, I remember. I do, Yeah. I do. Jadi I've really been searching, what can I do with this? Makanya awal-awal aku mulai dengan bikin podcast, bikin buku tentang investment, bikin Facebook group dengan itu, and I really started to find my flow. Karena seperti kamu bicara, if I work for Millennial Power or I work for my books or whatever, it doesn't feel like work. Karena the impact or the effect that I want to create itu lebih penting daripada uang yang saya dapat. Tetapi I'm a businessman, jadi I want to make money. Aku nggak tutup juga Millennial Power has to make money. Karena saya percaya kalau Millennial Power making money, our impact can be much bigger. So it needs to pay me. Yeah. Karena if I get paid, I get more motivated. Tapi dengan tujuan yang benar. Tujuan adalah we're going to serve people, we're going to make sure we're making an impact in this world, and we're going to wake up some of the millennials to do something with their life. Yeah, creating impact. Creating impact, tapi impact itu buzzword banget. Jadi Yeah. kita harus hati-hati sekali. Jadi impact, we can use that word, tetapi kita harus specific. Impact apa? Ya kan? What do we really want to do? Karena banyak millennials bilang, I want to make an impact. Yeah. Ini impact. Ya kan? I make an impact. Tapi impactnya harus specific. What do you really want to do? Who do you really want to serve? What do you really want to do? Nah, itu perubahan itu memang took a lot of time. Kan ini we talking 2011 sampai sekarang 2019 kan. Yeah. Jujurnya, saya rasa saya tidak berani keluar to the world dengan identitas saya sendiri. Jadi kayaknya ada kemaluan, saya rasa. Imposter syndrome. Ya itu mungkin, atau aku rasa ngapain aku bikin video di Instagram, ngapain aku nanti di YouTube, ngapain aku interview podcast orang pakai video. Kenapa? Dulu saya mulai podcast audio karena aku nggak mau ada video. Kan I can hide kan. Audio, I know my voice is okay. I know I can interview, tapi I don't want to be seen buat apa. Tetapi kalau kita sudah ketemu purpose kita, we need to be out there. Karena bagaimana caranya kita akan menyebarkan our message, our work, if we're not out there. Jadi kalau kita nggak berani tampil di social media di mana-mana, ya good luck, then nothing will happen. And if we turn it around, yang aku belajar, nah aku selalu cari moments of positive confirmation. Jadi What is that? kita contoh,
waktu saya kemarin-kemarin saya di Inggris, saya bicara sama partner saya, kayaknya I have to record some videos, put it on LinkedIn. Karena aku kan investor properti di UK. Kalau saya memasarkan saya sendiri sebagai property investor, kalau saya show what I'm doing there, the universe will answer and people will come to me. And that's exactly what happened. Wow, great. Jadi it's a long answer to a short question, tapi kayaknya itu the journey of finding my real purpose, that was one. Yeah. The getting over my feeling sorry for myself, itu was a huge problem. Kan I lost a huge business. Jadi ego saya kan kena. Aku kan pengusaha besar, ini duitnya banyak, ini miliaran omsetnya gini kan. All of a sudden had nothing, malah ini proyek berikutnya itu gagal semua. Waktu saya datang ke perusahaan yang kita ketemu, karena I needed money, I needed to work. Okay. Jadi that took a while, dan juga the biggest step adalah kalau saya udah tahu whatever I want to do, then aku harus get out there and be more open, be more vulnerable itu. Yeah. Harus lebih terbuka tentang apa yang saya lakukan. Nah, ini satu pelajaran saya. If you want to do something and be successful at something, you have to talk about it. There's no point in keeping it in your head. Oh, I'm going to make a business. Ini bikin business plan, bikin marketing. Useless. Karena the biggest leverage you can have adalah send your message out there and have the right people come to you. Iya benar. Aku juga percaya itu sekarang. You have to send the universe the right message. And the universe listens to social media. Iya. That's part of the universe, gitu kan. Karena marketnya di situ, Eric. Betul. And the nice thing yang aku rasa, the more I am myself, the more the more authentic, itu bahasa Inggrisnya authentic kan. Jadi the more real apa ya? Real. Yeah. Real juga. The less I make things better. Yeah. The more honest the communication, the better signal you send out there. Yeah. The better answers are coming back. Ya, aku juga percaya itu, Eric. Keren. Jadi kalau kita bikin image yang fake, what you're gonna get is fake signals back from the universe. Yes. Agree. Jadi itu my journey for the last couple of years. Jadi aku memang berubah, tapi I'm getting more confident. Yeah. And I'm getting more confident that I actually can make a difference in this country gitu. Iya. Itu keren banget sih, Eric. So that's why I'm here. Iya, aku lihat benar-benar itu perubahan, benar-benar aku lihat. Aku realize kamu tiba-tiba bisa bikin video and all that. Itu orang jadi tahu, oh that's Eric. Ya, itu there is kamu rasa that's Eric. Iya. Waktu kamu lihat saya, waktu aku pertama ngelihat, I was like, wah, Eric is changed. Remember, aku juga komen di postingan kamu itu. Yang like, wow, Eric, now you really good in front of camera. Tapi itu, I just know that this is perjalanan panjang juga buat kamu. Yeah, and on top of that, tapi we'll talk about it in another podcast. Okay. I'm on a very deep spiritual journey in the last 4 months. Okay. Masalahnya adalah this is like accelerating perubahan yang sudah terjadi. Yeah. Karena I'm really finding my purpose. I'm here for a mission actually, and that mission is not to make money. Apa itu? Saya percaya. Saya bukan dipanggil, saya dibuat untuk menjadi messenger, untuk mengajar, untuk bikin perubahan, untuk create magic with words. Ternyata saya sadar I am very good with words. Yeah, you do. I'm very good with creating magic with words. Yeah. Nah, that needs to be used for a good cause. Terus lucunya adalah istri saya, Meti, waktu saya mulai bicara tentang hal-hal yang seperti ini, dia bilang, of course you need to do this. Jadi dia very surprised
dulu aku memang very money oriented, business oriented. Sekarang aku lebih berubah ke okay, I'm doing this, I'm doing that, I'm doing this, but I have no clue whether this is gonna make money. Tapi dia bilang ya, tapi you're smart enough, you'll make sure there will be enough money to live. Yeah. Nah, as soon as I got that confirmation, it was all okay. Aku masih ngegas lagi ini. Let's go and do this. Let's build a business. Let's hire a team. Let's ini. Jadi that's the change sih. That's the change. Tapi the change is not finished. Sama ini aku lagi perjalanan spiritual yang ini luar biasa. It's gonna take me even further than what I'm doing now, I think. Wow. So. Wow, Eric. I'm not too sure this should be out in public. Ya. That's okay, Eric. You have to be raw. Apa ya bahasa Indonesia? Mentah. Bukan mentah. Transparan. Transparan. Honest, ya. Aduh, kenapa mentah ya keluarnya? Tapi Eric, dari sesi sharing kita ini aja, aku udah belajar banyak. Nyata seorang Eric, you're like on top of that. When I know you, you on top of that. On top of apa? Maksudnya on top of your career, you have your successful business, and you are like my boss, ya kan? I remember you coach me, you ask me about this and that. Aku and masih then, ada foto loh kita di sana. Ini Iya. kamu kurus minta ampun. Iya sekarang aku, iya, aku di coach dimarahin. Kok kamu what? Gitu. I remember that. I was like, even seorang Eric, maksudnya now I learn, even seorang Eric yang aku rasa, that time udah successful and all that juga through something ya kan, perubahan untuk creating impact gitu. Jadi teman-teman listener, buat kalian yang memang sedang merasakan kejatuhan atau lagi nggak motivated atau lagi nggak happy dengan hidup kamu harus percaya bahwa akan ada perubahan. Kamu harus cari tahu itu apa. Tapi kamu tanya ke dalam, nggak usah cari kebahagiaan. You have to have this to be happy. No. Ya, jadi kamu harus tanya ke dalam lagi, gitu ya Eric ya? Buat kamu juga begitu. Iya, buat aku juga begitu. I'm still learning. This is still a long journey for me. Ada cara mikir yang sangat gampang. You want to be happy? Think happy thoughts. Iya, but sometimes it's not easy kan? Karena banyak orang bikin happiness tergantung A, B, Something. C, D, E. Yeah. Seperti kamu bilang kan? Iya. We can decide to be happy today. Iya. I can decide to be happy talking to you. Itu, you can do that. Iya. Anybody can do that. Jadi happiness itu salah satu terminologi yang sering dipakai, tapi tidak gampang dimengerti. Banyak orang cari happiness dari physical things, money, clothes, cars, whatever kan? Iya. That's not happiness. I've been there. It doesn't make you happy. See? That doesn't make you happy. Yeah. True. Doesn't make you happy in the end. Tapi ya not everyone understand that. That's the problem. Then you only understand if you've experienced problems, if you have experienced tough times. Yeah. Baru kita sadar, wah ternyata ini that's not important ya. Yeah. Aku ada ini, ada barusan saya ikut salah satu training, itu bukan secret. I have one mentor namanya Peter Sage. Aku ke trainingnya dia. Terus dia ada satu exercise at the end of the seminar. Last day. Dia ada exercise. I should not spoil this karena kalau nanti orang-orang datang ke seminar kita mereka udah tahu. Tapi I won't say exactly what happened. I will tell you later. Tapi ada salah satu exercise how we can disconnect from the feeling of money. Jadi dia ada latihan yang kuat sekali to let go of money. Karena in the end, what is money? Money is only paper. I want to learn that. Yeah. Can you teach me? Tapi I will show you, but not on the podcast. Karena Okay. they have to come to our seminar to learn later. Okay. Tapi jadi if we start seeing money just as paper, karena that's what it is. Di dunia ini kita create uang karena itu sebenarnya kertas ngeprint, that's money kan. Oke, kita bisa beli barang dengan money, tapi we've created this whole thing. Kalau kita bisa lepas dari feeling we need money atau apa, we can start thinking about how to make impact, how to add value, baru kita dapat hasilnya. Yeah. I know kalau kalian masih hidupnya masih susah, it's difficult to understand. Tapi satu saat kita pasti keluar dari kesusahan. Kalau kita sudah bisa biayain hidup sendiri, then life changes. Yeah. And the feeling of money can change. Benar. Why is this all about me now?
That's Boleh. okay. That's Aku mau kembali ke aku ke Alma. Alma. Oke. Ada pertanyaan. Iya. Pertanyaan tentang, it seems like ini, a lot of things you talk about and things you do itu berhubungan sama women empowerment. You even say this, right? You say it in your podcast tadi kita dengarkan. Kenapa kamu fokus ke women sih? Why not to men or everybody else? What should I say? Karena aku lihat wanita itu sebenarnya lebih, aduh gimana ya ngomongnya tanpa harus. Oke, in some area di beberapa daerah di Indonesia, perempuan itu masih dianggap kayak second liner. Karena I experience that as well kan. Kamu nggak boleh keluar sekolah keluar and all that. You have, eventually kan kamu berkeluarga dan kamu harus follow the husband gitu kan. Dan aku rasa Belum tentu. ya itu belum tentu. Tapi in some area di Indonesia masih seperti itu kan. Okay. Kan kita berbicara tentang wilayah Indonesia. Karena aku lihat ada beberapa wanita yang tidak berani bergerak untuk move to their best self, apa ya ngomongnya, untuk bergerak ke arah yang maksudnya untuk menjadi orang yang lebih, karena mereka takut diomongin orang, kamu terlalu kamu terlalu kompetitif, kamu terlalu kamu terlalu agresif, kamu terlalu ini gitu. Jadi perempuan tuh kan harus begini, harus begitu. Masih banyak lah yang kayak gitu di Indonesia. Dan aku kepikiran karena aku juga perempuan dan aku bisa lebih touch perasaan perempuan juga. That's why aku lebih fokusnya ke perempuan, pergerakan perempuan. Ada yang datang ke kamu untuk advice and help atau enggak? Oh, sometimes, they do. Ya, mostly about kerjaan sih. Oh ya? Ya, mostly tentang kerjaan sama karir biasanya. Well, Do you want to go beyond that nanti? Aku at the moment sih I just let go with the flow aja. Tapi nantinya aku pengen membantu teman-teman yang perempuan juga. Ayo kita bisa meningkatkan kehidupan kita, taraf kehidupan kita, nggak cuma dari segi ekonomi, tapi dari segi impact. Gitu. Walaupun ibu rumah tangga? Ya, walaupun ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga malah jauh harus tahu their value seperti apa, karena dia yang paling pertama mendidik anak-anak di rumah. Jadi mereka yang harus sebenarnya punya standar kehidupan dan mindset yang benar gitu. Sekarang saat ini, what's important in your life? What important in my life itu ya terus terang masih pekerjaan, karena namanya juga masih merintis, jadi pekerjaan sangat penting. Keluarga juga penting. Keluarga aku di Bali walaupun begitu. Mereka bangga nggak tentang Alma sekarang? I'm sure. Mereka cerita nggak? Mereka bagi nggak sama kamu? My parents tuh spiritual banget. Jadi they always like WhatsApp me, just be happy gitu. Forget the rest kayak gitu. Just be happy. Itu aja udah meaningnya banyak banget loh. You don't need to do anything. Your job in this world is just to be happy. Itu aja. Nice ya. Ya, itu everyday dibilang be happy, be happy, be happy. Gitu. You're clearly very happy. If I experience you, itu selalu ceria kamu. Iya, selalu ceria. Walaupun ya ups and down, tapi always. Kamu sangat bubbly person. I think I am. Is it to cover something? Nggak juga sih, karena aku tuh nggak begitu memikirkan masalah, that's the problem. Kalau misalnya aku have problem, aku nggak begitu mikirin. Karena ngapain? It's you ya. Iya, maksudnya buang-buang waktu gitu loh. Kadang aku mikirin, aku hitung, kalau misalnya 5 tahun ke depan aku ini nggak ada artinya, ngapain gue pusing gitu. Mendingan I do step by step yang ada di depan aku, yang bisa aku lakukan, and be happy gitu. Follow your parents' advice. Iya, ya itu penting banget sih. Be happy, karena kalau kamu nggak happy, kamu ngerjain apapun nggak enak. Lo mau jadi CEO perusahaan apa kek, kalau lo nggak happy tetap aja minumnya obat penenang lah, inilah itulah.
Tapi itu generasi millennials yang sedang kerja itu big problem loh, stres. Masa sih milenial sekarang stres? I don't think so. Ada yang kerja di kantor dan lain-lain. Mereka mungkin rasa, well, is this it, right? Is this my life, gitu kan? Some of them maybe ya. Tapi Jadi, kan ini gunanya ada millennial power kan? sama ada Alma happiness coach. Yeah, happy coach. How important is money for you? At the moment, it's important. What do you do with your money? What I do to eat most of. I love to eat. Investing. Ya investing, tapi belum bisa yang besar-besar. Ya start small lah. Tapi kamu masih pengen lifestyle kamu lebih besar, lebih tinggi lagi daripada sekarang? Jadi do you need money to have a better lifestyle? Yes and no. Okay. Yes, of course. Aku juga, I love nice thing. I love expensive thing juga. Tapi aku nggak begitu put myself yang lo harus punya ini, gue harus punya ini, enggak. Nggak kayak gitu. Nah, tapi kamu perempuan kan, jadi lebih susah lagi. Teman-temannya kalau ada tas Hermes, sepatu itu, jas itu. No, actually tapi it's easy. Tapi aku nggak pengen kalau misalnya dikasih, alhamdulillah. Kalau enggak, ya udah nggak apa-apa. Ya ngerti. Tapi kalau untuk perempuan mungkin lebih sulit karena lingkungan perempuan. Ada banyak yang ini suka banget dengan barang-barang mewah. Iya, teman-teman aku sosialitas semua loh. Nah, itu dia. Jadi, kalau kamu di lingkungan itu, how do you stay sane? And ini tidak ikut dengan materialism mereka. Aku nggak tahu kenapa ya, karena mostly. I'm not judging your friends by the way. Yeah, ini no. teman-temannya Alma. They are great. Sorry ya. No. My friend yang walaupun sosialita maupun enggak, mereka tuh great friends juga. Dan mereka really understand my situation juga gitu loh. Jadi mereka yang nggak ngenyehin aku, kamu kok nggak pakai branded ini sih gitu. Nggak pernah. Itu mah kampung kalau kata aku mah. Kalau sampai mereka ngasih opini tentang what I wear, itu mah namanya OKB ya, shy. Tapi this is Indonesia. Ya Indonesia, tapi aku honestly belum pernah ketemu sih. A lot of judgment is happening because of what you wear. Yeah, maybe. Because of how you look. Because of the car you drive. Yeah. But I have no time gitu untuk ngelihat mereka judging me or not. Okay. I'm busy make my life better aja. Jadi nggak ada sempat waktu untuk ngelihat ke kanan ke kiri. That's a very positive attitude. Yeah. Like that. Nice. Apa lagi? Kalau ini, kamu juga kerjasama sama banyak orang muda kan? Banyak orang millennials. Aku juga millennials, Eric. Kamu juga millennials. Aku millennials, tapi emang agak lebih senior sedikit. Millennial senior ya? Yes. No, I'm still Wiser. millennials. Kenapa? I know. Wise millennial. Tapi kalau misalnya kamu harus, bukan ngajar sih. If you want to send a message to people, let's say 10 years younger. Yeah. What would your main message be for people that are like 10 years younger than you? What are your lessons that you learned over the last 10 years that you would teach somebody that is 10 years younger? I will say, lakuin apa aja yang keinginan kamu. Kalau misalnya kamu dibilang kamu nggak fokus, kamu harus fokus satu hal. Kalau menurut aku itu nggak benar. Kalau kamu emang suka banyak hal, just do it gitu. Kalau kamu merasa lebih happy, kamu lebih bebas melakukan banyak hal, kenapa mesti melakukan satu hal gitu? What I learned is kalau based on my experience ya, nggak usah terlalu fokus untuk satu hal aja, karena dengan melakukan banyak hal, kamu akan menemukan banyak teman, banyak network, banyak opportunity dari sana. So jangan stuck untuk satu hal aja. Tapi yang kamu harus ingat adalah itu lagi, kamu harus merasa happy, kamu harus jangan merasa tertekan dengan apapun yang kamu lakukan, sehingga kamu menghasilkan sesuatu yang lebih berguna dan bikin kamu happy. Dan hasilnya juga akan lebih maksimal banget. Gitu. Thank you. Kalau ada yang mau kontak Alma, best way to contact you apa? Best way to contact me bisa follow my Instagram.
Which one? Ya, aku ada banyak Instagram. Kebetulan aku admin beberapa Instagram. Ada Miss Aiga, itu personal. Okay. Don't judge me ya, karena aku suka pakai baju seksi juga. Jangan judge aku. Terus kalau misalnya kamu mau tahu aku tentang coaching dan motivation something, you can follow @igaalma_ atau 9Grow Coaching. Itu grup coaching aku. Kemudian aku ada Kridadari untuk komunitas Kridadari dan Yayasan Kridadari. Banyak ya. Tapi kalau mau, okay, I'm watching this or I'm listening to this. I want to reach out. What's the best way to get hold of you? Karena itu banyak account, jadi paling gampang dapat kontak atau reach out to you bagaimana? DM atau? Oh ya, DM boleh. DM di Instagram. Ya, DM di Instagram aja kalau mau @igaalma_. Okay. Jangan lupa follow karena itu followernya masih sedikit. Okay. Itu It's important for millennials. apa tuh? Followers. Nggak, tapi ya kenapa itu pentingnya? Kenapa? Ego. Ya, ego. Tapi kan sekarang you creating your personal branding. Kalau nggak ada yang follow, kan gimana gitu kan? Kalau misalnya ada yang follow banyak, kamu jadi lebih semangatnya nggak, Erik? Buat saya sih, saya nggak peduli. Tapi bikin semangat nggak? Iya betul. Nah. Ya betul. Karena bukan bikin semangat untuk ego saya, tapi bikin semangat untuk impact yang saya bisa lakukan. Ya, impact dan creating konten juga jadi lebih semangat. Betul. Thank you. I think I owe you a podcast now. Jadi mungkin kita nanti juga rekam podcast buat channel kamu. Ya, please help me. Nggak apa-apa, kita bisa interview sekali lagi. Okay. Tapi then the same thing will happen ya. You can interview me, but I can interview you too ya. Okay. Sure. Sip. Thank you, Alma. Thank you for your time. Thank you for sharing. Eric. Thank you, Eric and Tim. Millennial Power. The power to control your future.